Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, hari Selasa dalam Pekan Suci. Saya Markus Cesar mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Yohanes bab 13, ayat 21 sampai 33 dan ayat 36 sampai 38. Kita akan merenungkan situasi terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Orang-orang kunci yang terkait di sekitar menjelang Yesus akan ditangkap dan kemudian berlanjut dengan sengsara dan salibnya. Di antaranya ada Yesus sendiri, ada Yudas Iskariot, ada Petrus, dan para murid lain. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu. Lalu dia bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada, dan sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikut aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pendengar setia, renungan harian Katolik Mutiara Pagi.
hari-hari ini, sejak hari Minggu, Minggu Palem, kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis nanti, kita berada dalam masa pekan suci khususnya sebelum Yesus menderita dan wafat. Maka kutipan-kutipan firman Tuhan, kutipan-kutipan kitab suci yang dipilih oleh gereja untuk dibacakan dan direnungkan oleh semua umat Katolik di seluruh dunia, termasuk Injil Yohanes tadi, itu mengajak kita untuk merenungkan saat-saat akhir Yesus bersama murid-muridnya, atau saat menjelang penderitaan atau hari-hari penderitaan Yesus dan kemudian wafatnya di kayu salib yang akan kita kenangkan hari Jumat nanti, Jumat Agung. Dalam Injil hari ini, saudara-saudara, suasana yang bisa kita rasakan itu bercampur aduk, bercampur baur. Karena ada rencana pengkhianatan Yudas Iskariot dan ada kedamaian hati Yesus menjelang sengsara dan wafatnya. Dikatakan di awal Injil tadi, Yesus terharu ketika makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Di sana juga ada suasana kegelisahan para murid dan ketenangan Yesus. Sekaligus keyakinan Petrus yang akan memberikan nyawanya untuk Yesus. Dan nubuat Yesus bahwa Petrus akan menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Ini suasana yang campur aduk, suasana campur baur, suasana kebatinan, suasana hati menjelang hari-hari yang akan dilalui oleh Yesus sampai di puncak salibnya, saudari-saudara. Demikianlah, saudari-saudaraku, peristiwa sengsara wafat Yesus itu mencakup semua suasana di atas. Dalam salib Yesus bertemulah semua kejahatan umat manusia, sekaligus juga belas kasih Allah serta pengampunan dari Tuhan. Dalam salib Yesus bertemulah segala kehinaan dan perendahan, namun sekaligus kemuliaan dan peninggian Yesus dari Allah. Bacaan pertama hari ini, saudari-saudara, dari nubuat Yesaya bab 49 ayat 1 sampai 6 tentang penderitaan hamba Yahweh. Menggambarkan perutusan sang hamba Tuhan yang dipanggil sejak dalam kandungan ibu dan diutus untuk menyatakan keagungan Allah di tengah dunia kepada segala bangsa. Hamba Tuhan itu harus mengalami penderitaan. Tetapi karena dia itu hanya mengandalkan Allah, maka Allah akan mempermuliakannya. Nubuat hamba Yahweh yang menderita ini, saudari-saudara, adalah nubuat tentang Yesus yang harus menderita, tetapi sepenuhnya dia tergantung kepada Bapa, dan Bapa akan mempermuliakannya. Saudari-saudara, bahkan di dalam salib Yesus, di dalam segala penderitaannya, dalam peninggiannya di salib, Yesus dipermuliakan oleh Bapa. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pada hari-hari pekan suci ini, menuju Trihari Suci nanti, kita diajak oleh firman Tuhan, saudari-saudara, bukan untuk pertama-tama berdiskusi banyak tentang penderitaan Yesus.
untuk berdiskusi tentang pengkhianatan Yudas, untuk berdiskusi tentang katakanlah ketidakkonsistenan Petrus sebagai kepala para rasul, tidak untuk berdiskusi tentang kocar-kacirnya para rasul yang pada akhirnya akan meninggalkan Yesus. Sungguh diskusi itu perlu, tetapi tidak penting untuk saat ini, ketika hati kita sedang mempersiapkan perayaan Trihari Suci. Lalu apa sikap yang penting, yang baik kita hayati dalam menyongsong Trihari Suci itu, saudari-saudara terkasih? Saya mengajak kita, saudari-saudara, kita mengambil sikap hening, sikap diam. Kita bersujud dan berdoa. Entahkah itu, saudari-saudara, itu di depan salib Yesus, ataukah itu barangkali di gereja, di depan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Mari kita tempatkan diri kita di sana. Mari kita membiarkan diri kita hanya memandang entah salib Yesus, Dia yang menderita, menanggung sengsara yang hebat, dan mati untuk kita. Atau kita diam di depan sakramen Maha Kudus untuk menghayati betapa Yesus yang sudah mati untuk kita, Dia tidak membiarkan kita sendirian menjalani hidup ini. Dia senantiasa hadir, menemani, menguatkan, menyertai, meneguhkan kita dalam perjalanan ini, di dalam tubuh dan darahnya, di dalam Ekaristi Kudus, khususnya untuk kita orang-orang Katolik. Dan moga-moga dari sikap diam hening dalam doa ini, saudari-saudara, dalam hati kita terbangun rasa syukur atas Tuhan yang sudah mau mati, mau bangkit untuk menyelamatkan kita. Itulah kasih yang luar biasa. Tapi itu juga suasana kebatinan yang perlu kita bangun menyambut Trihari Suci. Selamat mempersiapkan diri untuk Trihari Suci, saudari-saudara. Ambil waktu untuk diam, untuk hening di depan salib, pandang Dia yang tersalib. Sebab pada salib ada keselamatan. Pandang Dia yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Sebab di dalam sakramen Maha Kudus, Dia sungguh hadir secara nyata, menyertai, memberkati, dan meneguhkan kita dalam perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sengsara-Mu yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang tidak ada habis-habisnya untuk kami manusia berdosa. Engkau melayakkan kami ambil bagian dalam misteri keselamatan-Mu. Engkau memampukan kami untuk boleh menjalani hidup ini di dalam penyertaan-Mu yang tak pernah putus. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Soalnya Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Persiapan Trihari Suci kita nanti senantiasa dibimbing dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya.
Salam 52, Tuhan memberkati.